Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk perkuliahan hari ini saya tidak bisa mengaktifkan kamera karena saya masih pakai PC yang belum terkoneksi dengan webcam ya. Jadi mungkin saya tidak bisa mengaktifkan kamera, tapi kayaknya saya punya ide. Oke. Kamera HP aja. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Ini lagi di mana Mbak Rizka kok terdengar suara motor ini? Oh, suaranya micin yang ada motornya ini. Kamu sedang OTW ya? Kalau saya di ruang tamu, Pak. Oh, iya. Micin Rumah saya ternyata. dekat jalan raya. Oh, dekat jalan raya. Sebentar, saya koneksikan handphone agar bisa digunakan. Ini masih banyak ya yang belum bergabung ini ya. Kurang lebih 4 orang lagi, Pak. Orang lagi. Sekarang 3. Tinggal 3. Nah, ini dia. Oke. Seperti yang sudah saya sampaikan di tautan Zoom ya, bukan saya sampaikan ya, tapi saya catat di tautan Zoom bahwa hari ini menindaklanjuti dari materi yang kemarin saya berikan via video ya, karena jaringan di rumah sedang kurang baik ya. Hari ini merupakan aplikasinya, seperti biasanya setelah teori, setelah materi, ya, kemudian dilanjutkan dengan aplikasinya. Jadi seperti yang saya share tadi, nanti kita di dalam menulis apresiasi drama itu ada dua tipe. Tipe yang pertama itu artikel ilmiah, seperti yang saya share tadi di awal sebelum saya memulai perkuliahan. Kemudian yang kedua ini artikel populer atau esai ya, seperti di topik sebelumnya. Mungkin saya mulai dari artikel ilmiah terlebih dahulu, karena nanti kalau artikel ilmiah itu saya nomor dua kan, ya biasanya sudah mulai lelah ya, di jam-jam menit-menit terakhir itu sudah mulai lelah. Oke, saya coba share ulang. Nah, ini adalah artikel yang saya tulis terkait dengan pementasan drama.
angkatan 2020 sepertinya ya. Pementasan Sri Kandi Edan karyanya Harjono WS. Ya, ini sudah terpublish di jurnal Mata Pena. Dengan saya beri judul pementasan drama dengan pendekatan project based learning sebagai upaya pembekalan artistik pertunjukan bagi mahasiswa calon guru. Nah, calon guru ya, belum guru, karena ada juga nanti yang lulusan dari prodi bahasa ini tidak lanjut mengajar. Ya, ada juga yang masih mahasiswa sudah mengajar gitu ya. Nah, pola ini saya tidak menganalisis struktural ya. Pola ini saya tidak menganalisis struktural, tetapi saya menganalisis secara kontekstual ya, sehingga saya beri judul ini ya. Di dalam apresiasi ini tentunya kita perlu melakukan yang namanya background dari sebuah tulisan atau latar belakang dari sebuah tulisan ya. Ini saya mulai dengan kondisi teater di Mojokerto, baik di kabupaten maupun di kota. Ya, saya melakukan penelusuran data baik secara pertunjukannya, secara teknisnya, karena kebetulan saya juga praktisi di bidang ini, di bidang teater. Ya, maka temuan saya ini dalam 10 tahun terakhir, ya, itu sangat minim sekali pertunjukan. Ya, beberapa sekolah yang sempat dipercaya oleh pemerintah lah, biasanya yang diberi kepercayaan ini ya itu sudah diberi dana produksi oleh sekolahnya atau oleh kepala sekolahnya. Salah satunya adalah SMA Bangsal. Ada alumni SMA Bangsal di sini? Ada? Tidak ada ya? SMA Suko? Saya Pak. Saya Pak sama Bangsal Pak. Saya Oh, Pak. oh SMA Bangsal ya. Siapa ini? Ya Mbak Pak. Rizka. Mbak Rizka ya. Iya Pak. Oh iya. Mbak Rizka dari SMA Bangsal lah, tentunya tahu ya bahwa sekolahnya ini memiliki perspektif yang berbeda dengan beberapa sekolah yang ada di Mojokerto, yakni lebih fokus pada seni dan budaya SMA Bangsal ini. Nah, kemudian SMA Suko ini bisa berdiri di dua kaki ya, di seni budaya dan di akademik. SMA Gedek ini bisa berdiri di dua kaki ya, tetapi memang tidak sekuat kaki di akademiknya ya. Kemudian SMA Terawas, nah ini memang tidak menonjol. Nah, kalau di bidang akademik yang menonjol di Mojokerto ini ada SMA N1 Puri, kemudian ada SMA N Mojosari, ya. Itu sekolah-sekolah yang mungkin akan dirujuk kali pertama ketika melihat sekolah SMA yang akademiknya baik, ya. Terlepas dari itu, masih ada sekolah-sekolah yang melakukan pertunjukan, ya. Salah satunya ini tingkat SD. Kebetulan ini praktisi teater yang juga tergabung di Ludruk ya, Ludruk Karya Budaya Mojokerto, Kukun Triyoga. Ini juga kerap kali saya hadirkan di kampus untuk memberi materi-materi kepada kakak tingkat kalian yang memprogram penyutradaraan dan pementasan. Kemudian dari fenomena-fenomena tersebut akhirnya berusaha untuk saya baca bagaimana sih arena produksinya teater ini yang membuat teater akademik ini tidak berkembang. Permasalahan-permasalahan apa kira-kira yang membuat itu tidak berkembang. Nah, hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad ini ya, ini di Aceh ya. Hasil temuannya ini bahwa pengajaran drama yang dilakukan oleh guru bahasa dan sastra Indonesia masih belum sesuai dengan aturan pertunjukan drama. Nah, ini pengajaran drama yang dilakukan oleh guru bahasa dan sastra Indonesia masih belum sesuai dengan aturan pertunjukan drama. Itu yang pertama berdasarkan riset ya yang terpublikasi tahun 2018. Nah, apakah memang realitanya seperti itu? Padahal kalau di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Islam Majapahit ada berapa mata kuliah terkait drama?
Ada berapa? Kalian sudah memprogram terkait drama, sudah ada atau belum? Sampai semester ini, semester berapa sekarang? Semester 4, Pak. Ada mata kuliah terkait drama? Sudah Belum, Pak. dapat? Belum ya. Semester 4 belum, berarti nanti ada. Kalau saya tidak salah ingat, itu ada 2. Yang pertama apresiasi drama, ya. Kemudian yang ketiga itu lebih ke praktisnya, yakni penyutradaraan dan pementasan. Jika dosen pengampunya tidak berubah, maka dua-duanya itu saya yang mengampu. Di luar itu mungkin ada mata kuliah mungkin ya saya tidak begitu memperhatikan secara keseluruhan, tapi 2 itu sebagai modal untuk mengajar guru bahasa dan sastra Indonesia di lapangan nanti ketika mengajar. Tetapi kenapa hasil riset ini menunjukkan ya masih belum sesuai dengan aturan pertunjukan drama. Nah, ini sebuah pertanyaan yang harus dijawab ya. Ini waktu durasi selama 3 minggu, namun sudah sesuai dan tidak mencapai standar pertunjukan seperti artistik pertunjukan drama. Sudah dilakukan waktu 3 minggu. Ya, kalau di sini ada Micin kebetulan ya, yang praktisi teater juga, dalam waktu 3 minggu pasti sudah bisa artistiknya sudah baik. Ya, temuan kedua, ya, maka saya selain nanti melakukan riset atau apresiasi terhadap pementasan. Nah, ini kalau menulis ilmiah itu perlu juga memberikan ini ya. Temuan yang keduanya yakni pembelajaran drama dengan menggunakan pendekatan konstekstual. Nah, ini Bali, SMA Negeri 3 Singaraja. Nah, hasilnya apa? Ya, ini hasilnya. Hasil yang utamanya yakni perencanaan bulan sudah menerapkan pendekatan konseptual berupa kehidupan yang dekat dengan siswa, itu modelnya. Kemudian kontekstual ini praktik dan tidak hanya teori. Temuannya lah, ini temuannya. Guru kesulitan memilih materi yang sesuai dengan alokasi waktu belajar. Siswa tidak percaya diri dan kurangnya sarana prasarana. Ya. Materi yang tidak sesuai dengan waktu belajar. Ya. Berarti di sini materi yang diajarkan di dalam praktik, ya bukan teori ya. Praktik itu membutuhkan waktu yang durasinya cukup lama ketika praktik ya. Tapi kalau teori diselesaikan dalam 1 semester itu bisa tercapai. Tetapi kalau praktik mungkin tidak maksimal seperti penelitian yang pertama ya. Kemudian siswa tidak percaya diri ya. Memang realitanya untuk keaktoran ini biasanya tidak percaya diri, butuh jam terbang yang banyak. Nah, yang terakhir sarana dan prasarana. Nah, kemudian yang ketiga, drama dalam pembelajaran bahasa, hasil temuannya. Nah, oke. Pementasan akan berhasil jika sebelumnya dilakukan proses-proses apresiasi. Jadi pertama apresiasi lah. Kebetulan kalau di prodi jurusan kalian ini langkah pertama sebelum praktik kan ada di semester 5 apresiasi drama. Ya. Sudah sesuai dengan penelitian ini. Kemudian hal itu untuk mengetahui satu unsur drama, jenis drama, karakter drama. Nah, nanti akan dipelajari di mata kuliah apresiasi drama. Nah, jika pengetahuan dasar tentang drama sudah didapat selanjutnya, ya, maka tinggal praktik. Nah, kalian nanti akan praktiknya di semester 7. Ya, jika nanti saya tetap mengajar, maka akan ketemu dengan saya di mata kuliah ini. Nah, berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, ya, akhirnya inilah yang perlu saya lakukan, ya, untuk menyelesaikan problematik-problematik ya yang ada dan menghambat sebuah pertunjukan teater. Ya. Maka saya menggunakan pola project based learning. Ya. Project based learning itu ya ini secara teorinya nanti sebuah artikel ilmiah itu perlu teori, maka selanjutnya saya memasukkan teori. Ya. Saya mencari literatur-literatur terkait teori bla bla bla, saya masukkan. Ya, kemudian tahapan selanjutnya ini masih teori. Jadi teori itu bisa bermacam-macam. Yang penting
Ya, maksudnya bermacam-macam itu dari beberapa ahli, tetapi harus tetap sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh penulis atau peneliti. Jadi walaupun dari ahli yang banyak, tetapi tetap mendukung satu gagasan yang ingin dilakukan oleh peneliti. Ya. Nah, hasilnya baru setelah itu metode lah. Sudah dapat metode penelitian belum juga ya, maka tidak perlu saya beri penjelasan secara rinci. Kita masuk ke pembahasan. Ya. Tata artistik unsur yang sering diabaikan dengan pementasan. Ya. Maka teori tadi saya masukkan di sini ya. Ini teori yang telah saya kutip di bagian sebelumnya. Start with the essential question. Ya. Pementasan drama memang tujuannya dilakukan sesederhana mungkin untuk meminimalisir ini. Nah, tetapi dari salah satu ludruk ya yang ada di Surabaya, ini di THR ya. Bahkan THR-nya itu sekarang sudah tidak menjadi tempat pertunjukan lagi. Mengapa? Karena ala kadarnya. Ya, ala kadarnya ini memang bisa melakukan pertunjukan tapi tidak menarik untuk ditonton, tidak menarik penonton. Nah, berbeda dengan kelompok teater koma Jakarta, itu kalau masuk ke pertunjukannya memang bayarnya mahal ya, karena produksinya mahal. Kita seperti dihadapkan pada realita yang sesungguhnya, mini realita. Di situ ketika berbicara soal gedung tinggi, maka di situ akan ditemukan gedung tinggi. Ketika kita dihadapkan pada lakon pinggir kali, maka di situ benar-benar suasana pinggir kali dimunculkan oleh teater koma. Nah, itulah yang membuat tiket dari teater koma ini mahal. Kemudian desain plan ya. Ini perlu disusun ya untuk sebuah pertunjukan. Nah, ini saya gunakan untuk penelitiannya lah. Ini untuk karena saya sudah memaparkan itu tadi di awal ya, di latar belakang permasalahan-permasalahannya, maka upaya untuk menyelesaikan permasalahan itu ya, ini saya susun di plan ini ya. Yakni melakukan pertunjukan agar minim biaya itu membuat setting sendiri semuanya sendiri serba sendiri ya dengan seminimalisir mungkin dananya diminimalisir seminim-minim mungkin. Nah, ada beberapa tingkatan ya, tingkatan yang profesional di mana tingkatan profesional ini seperti yang dilakukan oleh teater koma dan kelompok-kelompok teater yang ada di Indonesia ataupun di internasional, ada gedung pertunjukannya seperti bioskop dan lain sebagainya. Nah, tentunya untuk mencapai ketataran itu perlu yang biaya yang sangat-sangat besar ya. Maka bisa diturunkan menjadi semi profesional. Nah, di mana alat-alatnya mungkin sudah modern tetapi ada beberapa hal yang tidak dimiliki seperti gedung pertunjukan. Nah, itu sehingga disebut tata artistik semi profesional. Nah, kemudian selanjutnya ini tata artistik sederhana. Nah, sederhana ini bisa dibagi menjadi dua kategori, sederhana yang kompleks dan sederhana yang minimalis. Nah, kalau kompleks maka apa yang dibuat itu ya. Jadi ini kalau sederhana kita semua membuat, kalau semi profesional dan profesional semua dilakukan secara profesional biayanya banyak lah. Kalau sederhana yang kompleks itu membuat sendiri, tetapi struktur-struktur yang ada di pertunjukan profesional itu terpenuhi. Ya. Kemudian kalau yang minimalis itu yang penting inti itu terpenuhi. Ya misalnya pencahayaan berarti tidak perlu full pencahayaan. Lampu tidak perlu full lampu. Kalau lampu profesional 16 lampu ke atas. Ya maksudnya jumlahnya 16 buah sampai ke atas. Nah, kalau yang minimalis 3 saja cukup. Nah, itu disusun kemudian create schedule berdasarkan teori yang telah saya kutip, maka saya tentukan jadwalnya. Nah, karena kebetulan riset itu saya terapkan di mata kuliah, ya, maka ini saya menggunakan
tugas akhirnya sebagai tugas pertunjukan dengan deadline harus selesai, harus pentas, kayak gitu ya. Lah ini kerangka-kerangka ini saya buat bla 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 bla, kemudian monitor student and the progress of a project gitu ya. Jadi bagaimana saya harus terus mengontrol ya proses berjalannya pertunjukan itu. Jadi saya tidak harus terlibat secara penuh di dalam pertunjukan itu ya. Karena saya perlu hanya mengontrol kurang apa ketika nanti ada yang beliat maka perlu diluruskan, ketika ada yang terlalu lurus maka dilemeskan. Itu. Karena kalau terlalu lurus, terlalu bersemangat itu juga tidak baik karena nanti energinya di akhir akan habis. Nah, dan yang terakhir adalah evaluasi ya, assessment. Nah, ini perlu dilakukan agar ini tadi seperti riset yang telah saya sebutkan tadi, ada pertunjukan di sekolah tetapi tidak mencapai standar dan estetikanya. Ya. Kemudian yang terakhir adalah pengalamannya ini dievaluasi apa hasilnya. Kira-kira dari pementasan itu dari awal sampai akhir. Tahapan-tahapan itu dikumpulkan, lah ini teknis sebuah penelitian ya. Maka ini apa yang saya gunakan untuk menciptakan itu, lah ini peralatan-peralatannya, lah ini mungkin secara teknis gitu ya. Maka perlu dimasukkan ketika membuat sebuah analisis drama. Untuk yang artikel ilmiah, kemudian cara penghitungannya, maka kalau metode tadi case study, maka ada nominal di sini ya. Ini yang perlu dimunculkan. Nah, kemudian selanjutnya baru menuju tataran analisisnya. Ya, ini masuk tataran analisisnya. Ya. Dimasukkan semua proses ya. Sampai akhir set-setnya, pertunjukannya apa saja yang dibutuhkan. Nah, itu dimasukkan semua. Dan di akhir baru nanti diberi simpulan. Temuan dari penelitian ini yakni membuat mahasiswa merasa mendapatkan ilmu dan pengalaman baru terkait pembuatan tata artistik pertunjukan. Ini temuannya. Merasa mendapatkan ilmu dan pengalaman baru. Pembuatan tata panggung pertunjukan inilah yang membuat semua pementasan drama memiliki nilai estetik. Ya, karena terus diarahkan, dipantau bagaimana mencapai yang estetik. Sehingga nanti ketika calon mahasiswa ini mengajar, dia sudah bisa menyelenggarakan acara pentas seni sekolah dengan artistik pertunjukan walaupun tidak di dalam gedung. Kalau merekayasa gedung kelasnya juga bisa. Nah, keberhasilan menciptakan pertunjukan dengan nilai estetik akan menjadi pemicu gairah ya. Di sini hal ini bisa membawa imbas pada meningkatnya ketertarikan masyarakat kepada pertunjukan teater. Ya, memang ini hasil riset saya ini belum bisa katakan akurat 100%. Mengapa? Karena satu, seperti penelitian sebelumnya, ketika mahasiswa ini tidak pede setelah lulus, ya, maka dia ketika di sekolah, ketika dipasrai untuk menangani teater juga bisa jadi dia tidak pede, walaupun dia sudah mendapatkan pengalaman belajar membuat seni pertunjukan. Ya, hal-hal itu yang membuat mungkin riset saya nanti tidak valid 100%. Itu karena tingkat kevalidan objek ini juga akan mendukung hasil risetnya. Nah, tetapi dari hasil wawancara yang saya tanyakan kepada mahasiswa yang menjadi objek penelitian ini, semuanya menyatakan suka dengan teater, kemudian siap melakukan teater suatu ketika nanti di luar ujian ini. Ya, semua mengatakan begitu, merasa senang, happy dan lain sebagainya. Tapi itu tentunya ada faktor X yang mungkin ketika ditanya menjawabnya tidak jujur. Bla 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 seperti itu. Nah, ini untuk referensinya. Jadi itu tahapan-tahapan ketika menulis artikel ilmiah ya, apresiasi esai
populer selanjutnya akan saya sampaikan. Saya coba mencari di internet, ya, saya googling. Tapi sebelumnya, apakah ada yang ditanyakan terkait model apresiasi untuk yang ilmiah? Jadi tidak ada bedanya dengan membuat artikel penelitian seperti itu. Belum ada? Ya, belum ada, maka saya coba share screen artikel ilmiah. Ini mungkin tidak terlalu teoretis atau tidak ada aturan-aturan baku, sehingga nanti kalian juga bisa membuat tulisan-tulisan ini dengan mudah. Nah, sudah muncul share screen-nya? Muncul? Sudah, Pak. Oh, Mbak Rizka angkat tangan ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan Mbak Rizka? Mohon maaf, Pak, sebelumnya Oke. saya ingin memberikan pendapat mengenai apa yang sudah Bapak tulis tadi di bagian guru bahasa Indonesia belum maksimal tentang pementasan. Seperti itu, Pak. Ya, silakan. Jadi menurut saya, kalau dari pengalaman saya sendiri, di SMA 1 Bangsal, justru yang berfokus dan memegang penuh tentang pementasan itu justru guru SBK, Pak. Seperti itu, Pak. Mungkin itu yang membuat guru bahasa Indonesia itu kurang begitu memaksimalkan drama seperti apa dan kurang begitu memahami tentang apa itu drama. Karena memang dari sananya mungkin guru SBK lebih dipercaya memegang pementasan-pementasan seperti itu karena memang di SBK diterangkan secara detail, tidak seperti pada bahasa Indonesia yang hanya mencakup tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik saja. Seperti itu, Pak. Oke, ada respon yang lain? Belum ada? Oke, begini Mbak Rizka. Tentunya apa yang disampaikan ini adalah sebuah pengalaman dari satu sekolah. Gitu ya. Sebuah pengalaman dari satu sekolah. Nah, tentunya berbeda dari ketika Mbak Rizka memiliki data di 18 sekolah tingkat tinggi di Mojokerto. Ya. Nanti pendapat itu mungkin akan berubah. Mengapa? Karena datanya lebih banyak. Gitu ya. Itu respon yang pertama. Karena Mbak Rizka hanya melihat satu di sekolahnya. Kebetulan saat itu sekolah di sana dan ternyata yang lebih berperan adalah guru SBK. SBK itu apa? Guru mata pelajaran apa SBK itu? Seni budaya. Iya, Pak. Seni budaya. Nah, seni budaya. Nah, satu ada guru seni budaya di situ ya. Nah, maka di sini yang perlu kita beritahu tentunya kita fokuskan di situ satu. Nah, sekolahnya Mbak Rizka seperti yang saya sebut tadi, seperti di artikel apresiasi saya itu SMA Basal termasuk sekolah yang memiliki perhatian terhadap drama, ya. Walaupun realitanya kan tidak hanya drama, tapi karena riset saya apresiasinya khusus ke drama, maka yang saya fokuskan ke drama. Walaupun di SMA Bangsal itu juga ada tari, ya, ada musik, kemudian ada fashion show, ya, ada macam-macam kesenian yang diterapkan di sana. Karena riset saya tentang drama, maka fokusnya ke drama. Jadi semacam itu. Nah,
ketika sekolah memiliki fokus yang semacam itu, maka yang dilihat besar potensinya itu yang mana? Ya, guru seni atau guru bahasa Indonesia. Nah, memang drama itu adalah bagian dari seni, ya, bagian dari seni. Tentunya orang yang menjadi bagian itu berarti kan tidak sepenuhnya bekalnya 100% tentang seni. Betul tidak? Ya, Pak. Nah, mata kuliah terkait dengan seni atau sastra atau drama kan bisa dihitung di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra. Satu. Nah, nanti tentang sastra itu berapa mata kuliah, kemudian tentang drama berapa mata kuliah, lah di situ bisa dilihat. Nah, tapi kalau mahasiswa jurusan seni dari semester 1 sampai lulus semuanya tentang seni. Nah, itu. Nah, sehingga ketika sekolahnya memiliki fokus tentang seni, ya, tentunya yang dipercaya paling utama adalah guru seni. Biasanya guru seni pun ya akan berbagi melihat potensi yang ada di sekolahnya. Ya, melihat itu. Nah, kalau memang ini loh, kalau memang dirasa guru bahasa Indonesianya itu terlihat potensinya, maka terjadilah yang namanya kolaborasi. Ketika yang berfungsi atau yang menghandle keseluruhan itu guru seni budaya, berarti kan tidak terlihat sisi yang menonjol dari guru bahasa Indonesianya. Nah, itu seperti yang di riset yang saya rujuk tadi ya. Seperti itu ya. Lain halnya ketika saya data yang saya peroleh di Man Mojosari yang melatih drama, yang melatih musik itu guru bahasa Indonesia. Ya. Mengapa? Karena di Man Mojosari Aliyah ya tidak begitu besar porsinya ke seni pertunjukan. Ya. Sehingga peran guru seninya itu juga tidak begitu diperhatikan. Yang diperhatikan berarti mata kuliah yang mata pelajaran yang ada kaitannya dengan UNAS. Nah, potensi ini bahasa Indonesia ada. Nah, walaupun sekarang ujian nasional kan sudah tidak ada. Tetapi posisi bahasa Indonesia itu memiliki posisi strategis ketika PD. Sayangnya kan tidak PD seperti dari hasil riset itu. Ya. Nah, itu yang bisa saya responkan, Mbak Rizka. Selanjutnya ada yang perlu direspon kembali, silakan. Ada Mbak Rizka? Sudah cukup, Pak. Terima Oke. kasih. Selanjutnya ini contoh esai populer. Ya, esai populer dengan judul Catatan Kecil Pementasan Brokeng oleh Teater Pelangi Malang. Ya. Ditulis tahun 2012 lah. Tadi malam ya, karena ini judulnya catatan kecil ya, tadi malam maka dia bercerita polanya narasi sama dengan menulis esai kemarin ya, di pertemuan yang sebelumnya. Nah, ini apa yang dia tangkap di situ, maka langsung dimunculkan di sini. Nah, kemudian ditambah lagi sampai pertunjukan berjalan. Nah, daya apresiasi mulai dimunculkan di sini. Nah, terus analisis secara tidak perlu teori, tapi ada teori realisme simbolis di sini, tetapi kan tidak dimunculkan step-step teori, tetapi hanya dikutip secara serampangan saja. Pementasan yang dikemas dalam realisme simbolis ini mengalir tanpa memekik-mekik. Nah, maksudnya berarti santai, ya. Pola penyutradaraannya simple, ya. Analisisnya langsung terpusat, tidak perlu teoretis. Nah, ini terus lihat kan realisme simbolis muncul lagi karena dia memang dijadikan teori atau perspektif di dalam menulisnya.
Nah, dia mulai berargumen si penulis, lucunya ketika tidak ditonton orang malah sibuk memaki-maki penonton. Nah, ini mulai ada respon dari penulisnya karena jenis esai adalah argumen dari seorang penulis. Terakhir, lah ini penutupnya. Teater bukan segalanya, ia adalah bagian dari sosial yang juga harus bekerja keras agar keberadaannya juga bermanfaat bagi masyarakatnya. Yang pasti, teater bukan makhluk manja yang pandai sulapan. Penonton tidak datang serta-merta, harus dibina dengan santun dan tanpa caci maki. Karena penonton adalah satu kesatuan dengan pertunjukan. Tanpa penonton, kata pertunjukan menjadi batal. Kita semua masih harus banyak belajar, semangat. Doni Kusindarto. Nah, ini yang nulis, Doni Kusindarto. Nah, jadi diberi itu argumen intinya. Ya. Jadi semacam itu. Jadi ini tidak jauh berbeda dengan esai di materi saya sebelumnya. Ya. Yang penting ada argumen di sini, tapi tidak memberi solusi. Ya. Ini kan juga bukan solusi. Ya. Ini pendapatnya dia. Kalau solusi, bagaimana sih caranya agar ada penonton, membina penonton, langkah-langkahnya kan juga tidak ada. Tapi ini hanya pendapatnya. Itu salah satu ciri esai. Jadi semacam itu untuk jenis kategori tulisan apresiasi yang kedua. Jadi ilmiah dan populer. Nah, sampai di sini ada yang kembali mau dilontarkan atau mau merespon, silakan. Belum ada? Oke, saya cek siapa yang masuk hari ini. Mbak Rizka, Mbak Dilema. Ada Mbak Dilema ini ya? Ada Mbak Dilema. Oh, ada. Mbak Nova ada? Ada, Pak. Mbak Safila? Ada, Pak. Mbak Rohma Wati? Ada, Pak. Mbak Weni? Ada, Pak. Mas Fairuz? Ada, Pak. Mas Diki? Masih bisa menyimak enggak? Nanti kalau nggak bisa menyimak ditonton ulang ya. Karena lagi di jalan ini sepertinya. Desi, Mbak Desi? Hadir, Pak. Oke. Mbak Rahma? Ada, Ada. Oke, berarti semuanya masih ada di ruang Zoom ini. Jadi yang nggak ada Mas Sulaiman. Kemudian siapa lagi? Yang tidak hadir hari ini? Mbak Devi, Pak. Devi 214 ya. Jumlahnya 14 ya, satu kelas ya. Oke, jika memang tidak ada yang ditanyakan, saya yang bertanya. Saya yang bertanya, UASnya kapan? Minggu depan atau minggu depan lagi? Katanya mulai tanggal 27, Pak. Tanggal 27 sih. Tanggal 27. Minggu depannya lagi. Oh, minggu depannya lagi. Bukan tanggal 20 ya, bukan ya. Kok anak-anak semester 2 tadi menyampaikan tanggal 20? Tanggal 20 apa 27? Tadi katanya Pak Doni itu mulainya tanggal 27. Oke, tanggal 27 ya. Berarti saya tidak perlu membuat materi susulan. Kalau minggu depan ujian kan minggu ini saya harus menyampaikan 2 materi. Makanya saya kaget ketika semester 2 menyampaikan minggu depan UAS loh. Saya nggak pernah absen sepertinya memberi materi, kok kurang 1 kok sudah UAS gitu. Oke, jika memang tidak ada yang ditanyakan maka bisa diakhiri. Ya silakan Mbak Rizka. Permisi. Dari pengumuman lembaran pengumuman yang di-share di grup, Oke. pelaksanaan
UAS itu mulai dari tanggal 20 Juni sampai 1 Juli, Pak. Oke, berarti 2 minggu dan FKIP mengambil seperti yang disampaikan oleh Kaprodinya, yakni di minggu kedua ya, karena ujian itu memang 2 kali biasanya, 2 minggu. Boleh Ya, mengambil di minggu pertama, boleh mengambil di minggu kedua. Sepertinya memang Ya, Pak. FKIP mengambil di minggu kedua. Oke. Nanti perwakilan kelas ngabari saja kalau ada perubahan jadwal, maka saya siapkan materi selanjutnya. Ya. Ini masih Ya, ada Pak. sisa waktu sedikit. Silakan sebelum saya akhiri mungkin terkait proyek mata kuliah ini, yakni tentang buku. Kemarin Iya, yang Pak. ngirim kan baru 6 ya, baru 6 sepertinya ya. Itu sudah direvisi lagi, Pak, sama panjenengan. Oh, Yang santai, lewat belum. Saya belum sempat. Ya, soalnya nggak buka email. Oke, sabar dulu ya. Oke, cukup dulu. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan, nanti yang sudah selesai segera dikirim email semuanya. Nanti akan saya cek bersama-sama. Seperti itu, nggih? Iya, Pak. Oke, cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.